Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiferhilham Arifin, NIM 292 dari kelas Informatika F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal Leveraging AI for Enhanced Supply Chain Optimization, a comprehensive review of current practice and future potential. Nah, di sini ada penjelasan. Dalam konteks penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan optimasi rantai pasokan, penting untuk mempertimbangkan keterkaitan dengan sistem Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP dan Supply Chain Management atau SCM. Apa sih ERP itu? ERP adalah sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis mereka, termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pengelolaan persediaan. Apa sih SCM? SCM adalah manajemen yang mencakup koordinasi dan integrasi dari semua aktivitas yang terlibat dalam proses pengadaan, produksi, dan distribusi produk kepada pelanggan. Integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem ERP dan SCM dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, seperti meningkatkan visibilitas atas seluruh rantai pasokan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan pasar, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penerapan kecerdasan buatan dalam optimasi rantai pasokan, penting untuk memahami keterkaitannya dengan sistem ERP dan SCM, serta potensi sinergi antara ketiganya. Nah, lalu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengantai rantai pasokan dan kecerdasan buatan. Definisi singkat tentang rantai pasokan dan peran pentingnya dalam operasi perusahaan. Pengenalan tentang kecerdasan buatan dan potensinya dalam meningkatkan kinerja rantai pasokan. Yang kedua, tinjauan praktik saat ini dalam rantai pasokan. Analisis terhadap praktik-praktik saat ini yang melibatkan penerapan kecerdasan buatan dalam rantai pasokan. Studi kasus dan contoh nyata dari berbagai industri tentang bagaimana AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Dan yang ketiga, potensi masa depan dan tantangan. Diskusi tentang potensi evolusi kecerdasan buatan dalam konteks rantai pasokan di masa mendatang. Identifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengadopsi teknologi ini secara lebih luas. Nah, di sini ada menurut pendapat ahli Dr. Maria Suryani tahun 2024, seorang pakar dalam bidang rantai pasokan dan teknologi informasi, integrasi kecerdasan buatan dalam rantai pasokan menjadi semakin penting di era yang semakin terhubung dan dinamis ini. Dia berpendapat bahwa kecerdasan buatan dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan proses rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Menurutnya, perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi ini dengan cepat dan efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang berubah dengan secepat ini. Jenis tinjauan literatur dan tinjauan komprehensif. Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan literatur yang mendalam, menggabungkan hasil-hasil penelitian dan pandangan para ahli dari berbagai sumber yang relevan. Tinjauan ini mencakup analisis yang komprehensif terhadap praktik-praktik saat ini dalam penerapan kecerdasan buatan dalam rantai pasokan, serta mengidentifikasi potensi-potensi di masa depan dan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, ada tiga manfaat, yaitu memperluas pemahaman tentang penerapan kecerdasan buatan dalam rantai pasokan. Yang kedua, memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik saat ini dan potensi di masa depan.
Dan yang ketiga, menyoroti manfaat dan tantangan dalam mengadopsi kecerdasan buatan dalam operasi rantai pasokan. Kesimpulan dari PPT ini yaitu dari tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan optimasi rantai pasokan, penerimaan kecerdasan buatan dalam yang lebih baik, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan responsibilitas terhadap perubahan pasar yang cepat. Namun, untuk mewujudkan potensi penuh dari kecerdasan buatan dalam rantai pasokan, perusahaan perlu memperkuat infrastruktur teknologi mereka, meningkatkan kompetensi karyawan dalam analisis data, dan berkolaborasi dengan mitra-mitra bisnis untuk mengoptimalkan seluruh ekosistem rantai pasokan. Dengan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat mengambil keuntungan dari teknologi kecerdasan buatan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memperbaiki kinerja operasional mereka. Saran untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengadopsi kecerdasan buatan dalam rantai pasokan, perusahaan harus memperkuat infrastruktur teknologi mereka, meningkatkan kompetensi karyawan dalam analisis data, dan berkolaborasi dengan mitra-mitra bisnis untuk mengoptimalkan seluruh ekosistem rantai pasokan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.